Selamat pagi. Saya Arum Purwadiningsih akan memaparkan best practice dengan metode STAR. Dengan menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan pemahaman numerasi peserta didik pada soal cerita matematika dalam pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, dengan menggunakan model problem based learning. Dengan bantuan PowerPoint interaktif berkombinasi video pada peserta didik kelas 3 SDN 02 Bejen tahun pelajaran 2022-2023, dan meningkatkan penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan PowerPoint interaktif kombinasi video pada peserta didik kelas 3 SDN 02 Bejen tahun 2022-2023. Lokasi di SDN 02 Bejen Karanganyar. Lingkup pendidikan sekolah dasar utamanya kelas 3. Dan penulis saya sendiri, Arum Purwadiningsih SPD SD, dengan nomor UKG 2015 02168456, kelas 4 kelompok B. Nah, tanggal pelaksanaan PPL 1 pada pertemuan pertama tanggal 6 Desember tahun 2022. Pertemuan kedua Kamis tanggal 14 Desember 2022. Dan PPL yang kedua pertemuan 1 Rabu tanggal 4 Januari 2023, dan pertemuan yang kedua Jumat tanggal 6 Januari 2023. Latar belakang pelaksanaan PPL 1 dan 2 itu peralihan dari pembelajaran daring ke tatap muka berakibat kurangnya motivasi dan minat belajar peserta didik di kelas. Keadaan seperti ini dikenal dengan istilah lost learning. Dan peserta didik yang sudah terbiasa belajar seadanya pada saat daring ini bertemu langsung dengan guru dan teman dalam pembelajaran tatap muka yang mengharuskan peserta didik bersikap sesuai dengan aturan pembelajaran di sekolah. Gejala dan rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik tidak berani mengemukakan pendapat bila diminta oleh guru. Kedua, perhatian peserta didik mudah teralihkan oleh hal-hal yang di luar sehingga kurangnya fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Keempat, tidak ada respon pada saat guru memberi pola pembelajaran. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning atau PBL, praktikan ingin berbagi pengetahuan dengan melakukan telaah terhadap masalah-masalah yang dihadapi praktikan di sekolah, di mana kedepannya agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik dan dengan jalan yang terbaik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di masa yang mendatang. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan?
Karena satu, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan saya, yaitu rendahnya kemampuan kognitif peserta didik sehingga mempengaruhi hasil belajar yang rendah dan mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik. Yang ketiga, meminimalisir learning loss. Yang keempat, mendorong terciptanya budaya kolaborasi. Yang kelima, memupuk budaya untuk selalu gemar belajar. Yang keenam, mendorong terciptanya budaya inovatif dan kreatif. Peran dan tanggung jawab praktikan. Praktikan berperan dalam menyusun RPP sesuai dengan tema atau materi ajar yang akan dilaksanakan dengan memuat KD atau kompetensi dasar, indikator, membuat LKPD, dan evaluasi, serta merencanakan modul bahan ajar dan media yang mendukung kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Praktikan juga berperan untuk terus meningkatkan prestasi mengajar bagi diri pribadi dan prestasi belajar bagi peserta didik. Setelahnya, praktikan melakukan perbaikan dalam diri dan praktek mengajarnya di lapangan, sehingga pendidikan yang bermutu, cakap, serta sejalan dengan perkembangan abad 21 menjadi salah satu tanggung jawab yang besar untuk praktikan terus jalani, lakukan, dan memajukannya. Tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah yang pertama, mendesain pembelajaran yang inovatif, menantang, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan sehingga tujuan bisa tercapai. Yang kedua, melaksanakan pengajaran dengan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan yang saya hadapi pada saat PPL. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua peserta didik, serta dengan kajian literatur, yang saya temukan beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Guru belum menguasai secara maksimal penggunaan model pembelajaran yang inovatif seperti problem based learning atau PBL. Hal ini dilihat dari beragamnya pemahaman guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif tersebut. Yang kedua, kesiapan guru dan peserta didik dalam menerapkan model pembelajaran inovatif seperti problem based learning masih kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya pemanfaat teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat, peserta didik cepat merasa bosan karena metode guru mengajar masih monoton dengan konvensional. Yang kelima, peserta didik kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat. Dan yang keenam, guru harus bisa mengajak peserta didik bekerja sama dalam kelompok belajarnya. Orang yang terlibat dalam PPL, aksi nyata 1 dan 2. Pertemuan 1 dan 2 yaitu 1. Ibu Indira Vivi Yandari selaku fasilitator sebagai pembimbing terlaksananya perencanaan kegiatan sampai tindak lanjut praktek yang baik ini. Yang kedua, Farah Fatihah SPD SDMPD selaku guru pamong sebagai pembimbing terlaksananya perencanaan kegiatan sampai tindak lanjut praktek. Yang ketiga, Bapak Panut SPD selaku kepala sekolah sebagai penentu kebijakan sekolah. Yang keempat, rekan-rekan sejawat
SDN 02 Becen yang berkolaborasi saat kegiatan berlangsung maupun memberikan masukan kepada saya. Yang kelima, peserta didik SDN 02 Becen terutama kelas 3, orang tua peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Guru harus belajar baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan, mencari lewat googling dan mengikuti diklat-diklat. Yang kedua, di sini guru dan peserta didik sama-sama belajar dan berkoordinasi mengenai bagaimana menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, proses belajar pada peserta didik yang dirancang, dikembangkan dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, saya harus memiliki ide dan yang baru dan segar untuk menerapkan model pembelajaran media pembelajaran yang digital dalam inovasi pembelajaran sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dan yang kelima, pemanfaatan teknologi. Guru dituntut untuk mengajak peserta didik membiasakan diri untuk menerapkan teknologi di dalam pembelajaran. Yang keenam, guru harus bisa mengajak peserta didik bekerja sama baik dalam kelompok maupun diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 7. Guru memberikan pemahaman kepada peserta didik agar semua aktif dalam pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media PowerPoint dan video memberikan dampak dan hasil yang efektif dalam pembelajaran sebagai berikut. 1. Suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, minat belajar peserta didik semakin meningkat sehingga terciptanya pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Yang ketiga, peserta didik percaya diri dan berani presentasi di depan kelas menyampaikan hasil diskusinya. Yang keempat, hasil evaluasi pembelajaran peserta didik lebih meningkat dari sebelum menerapkan model pembelajaran PBL yang berbantuan dengan model PowerPoint dan video pembelajaran. Respon rekan sejawat terkait model pembelajaran sangat positif dan mereka tertarik untuk mengadopsi keberhasilan saya dalam pelaksanaan PBL 1 dan 2 baik pertemuan 1 maupun pertemuan 2. Faktor keberhasilan. Dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik yang dipadukan dengan media pembelajaran PowerPoint juga game dan video membuat peserta didik lebih tertantang dan semangat dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat peserta didik lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Lalu motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran di kelas lebih meningkat. Pembelajaran yang diperoleh adalah dari keseluruhan proses PBL aksi 1 dan aksi 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu mengembangkan potensi diri dalam kemajuan proses belajar mengajar dari segi metode, model, media, serta sistem penilaiannya. Peserta didik lebih termotivasi dalam belajar tematik. Kepala sekolah merekomendasikan semua guru untuk menerapkan
model pembelajaran inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, dan mendapat feedback positif dari peserta didik, rekan sejawat, serta kepala sekolah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.